Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas estimasi dan uji hipotesis pada mata kuliah Statistika Matematika. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Humami Syifa Amanda dengan NIM G1D020024. Selanjutnya ada Rifdah Fadilah dengan NIM G1D020052. Selanjutnya ada Rohyatul Audil dengan NIM G1D020058. Selanjutnya ada saya sendiri, Septia Amriliana dengan NIM G1D020060. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan distribusi diskrit dan kontinu. Yang pertama, kami akan menjelaskan distribusi Poisson, yang merupakan distribusi diskrit, di mana kami akan menjabarkan yaitu yang pertama ada estimator parameter, kebaikan estimator, uji hipotesis, dan daerah kritis. Selanjutnya ada estimasi selangnya. Yang kedua ada distribusi beta kontinu, yang dimana kami akan menjelaskan estimator parameternya. Selanjutnya ada kebaikan estimator. Kemudian yang C ada uji hipotesis dan daerah kritis. Yang D ada estimasi selang. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Septia Amriliana. Yang pertama ada distribusi diskrit, yaitu pada distribusi Poisson atau lambda, dengan fungsi peluang, yaitu peluang X besar sama dengan X bersyarat lambda, yaitu sama dengan E berpangkat min lambda dikalikan lambda berpangkat X per X faktorial, di mana nilai X di sini yaitu 0, 1, sampai titik-titik. Kemudian nilai lambdanya sendiri yaitu dari 0 sampai tak hingga. Kemudian dicari estimator parameter distribusi Poisson. Jadi, untuk mencari estimator bagi parameter distribusi Poisson, digunakan metode maksimum likelihood atau MLE. Seperti yang kita ketahui, fungsi peluang dari distribusi Poisson yaitu ini. Selanjutnya, rumus dari metode maksimum likelihood yaitu Pi dari I sama dengan 1 sampai N Fx lambda. Kemudian ini dijabarkan menjadi Fx1 lambda dikalikan dengan Fx2 lambda dikalikan dengan titik-titik sampai dikalikan dengan Fxn lambda. Jadi Fx lambda ini merupakan fungsi peluang dari distribusi Poisson. Jadi dijabarkan sehingga menghasilkan E berpangkat min lambda dikalikan lambda berpangkat X per X1 faktorial dikalikan dengan E berpangkat min lambda dikalikan lambda berpangkat X per X2 faktorial. Kemudian dikalikan dengan titik-titik sampai dikalikan dengan E berpangkat min lambda dikalikan lambda berpangkat X per Xn faktorial. Ini akan menghasilkan yaitu E berpangkat min N lambda, kemudian dikalikan dengan lambda sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI per Pi dari I sama dengan 1 sampai N XI faktorial. Kemudian kita cari nilai ln dari L lambda sendiri. Jadi ln L lambda yaitu ln dari nilai L lambdanya, yaitu menghasilkan min N lambda ditambah sigma dari 1 sampai N XI, kemudian dikalikan dengan ln lambda, kemudian dikurangi dengan sigma dari 1 sampai N ln XI faktorial. Selanjutnya, untuk memaksimumkan fungsi ln yang diperoleh sebelumnya, dengan cara mencari turunan dari fungsi tersebut terhadap lambdanya sendiri, dan menyamakan hasil turunan yang diperoleh dengan 0. Jadi, min N plus sigma dari 1 sampai N XI dikalikan dengan 1 per lambda sama dengan 0. Kemudian, min N plus sigma dari 1 sampai N XI dikalikan dengan 1 per lambda sama dengan 0. Nilai dari min N-nya ini pindah ruas, sehingga menghasilkan sigma dari 1 sampai N XI dikalikan dengan 1 per lambda. Jadi, lambdanya sama dengan lambda topi, sama dengan 1 per N sigma dari 1 sampai N XI sama dengan X barnya sendiri. Karena ini merupakan nilai dari X bar. Jadi,
estimator parameter distribusi Poisson yaitu X bar. Selanjutnya dari distribusi Poisson, kami akan mencari kajian kebaikan estimatornya, di mana pada kajian kebaikan estimator di sini kami akan menjelaskan estimasi tak bias, estimasi efisien atau MView atau minimum variance unbased S, kemudian ada estimasi konsisten dan sufficient estimator. Yang pertama, estimasi tak bias, di mana ekspektasi dari lambda topi sama dengan ekspektasi dari X bar sendiri. Sama dengan ekspektasi dari 1 per N, sigma dari 1 sampai N XI, 1 per N-nya pindah ruas karena merupakan konstanta, sehingga menghasilkan 1 per N, sigma dari 1 sampai N lambda, sama dengan 1 per N, N lambda. Ini coret-coret sehingga menghasilkan lambda. Jadi, estimator lambda topi sama dengan X bar merupakan estimator tak bias bagi lambda atau distribusi Poisson. Selanjutnya, estimasi efisien atau MView, di mana untuk mencari estimasi efisien ini syaratnya yaitu tak bias dan varian dari ekspektasi dari lambda topi sama dengan lambda. Yang pertama, sudah dibuktikan bahwa ekspektasi dari lambda topi sama dengan lambda. Jadi, yang kita akan membuktikan bahwa variansi dari ekspektasi lambda topi sama dengan lambda. Sebelumnya, kita cari nilai harapan dari ekspektasi ini, yaitu ekspektasi X sama dengan sigma dari 0 sampai tak hingga XFX sama dengan sigma dari 0 sampai tak hingga X dikalikan Fx-nya kan merupakan nilai dari fungsi peluang distribusi Poisson. Kemudian dijabarkan sehingga menghasilkan lambda dikalikan dengan sigma dari 0 sampai tak hingga E berpangkat min lambda dikalikan lambda berpangkat X min 1 per X min 1 faktorial. Jadi, di sini kami memisalkan yaitu Y sama dengan X min 1. Maka, ekspektasi dari X sama dengan lambda, sigma dari 0 sampai tak hingga E berpangkat min lambda, kemudian dikalikan lambda berpangkat Y per Y faktorial. Menurut dari distribusi peluang distrik, ekspektasi dari 0 sampai tak hingga Fx diperoleh yaitu ekspektasi X sama dengan sigma dari 0 sampai tak hingga E berpangkat min lambda dikalikan lambda berpangkat Y per Y faktorial sama dengan lambda dikalikan 1, yaitu lambda sendiri. Kemudian akan ditunjukkan bahwa lambda topi sama dengan X bar adalah estimator yang MView. Jadi, variansi dari lambda topi lebih besar sama dengan CRLB, yaitu sama dengan 1 per min N ekspektasi dari do kuadrat ln Fx bersyarat lambda per do lambda kuadrat. Jadi, variansi lambda topi sama dengan variansi X bar sama dengan variansi 1 per N sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI. Kemudian dijabarkan sehingga menghasilkan lambda per N. Kemudian, ln dari Fx bersyarat lambda sama dengan ln E berpangkat min lambda dikalikan lambda berpangkat X per X bar sama dengan ln E berpangkat min lambda plus ln lambda berpangkat X min ln X bar. X faktorial. Kemudian diturunkan terhadap lambda sehingga menghasilkan yaitu
min 1 plus X per lambda. Kemudian diturunkan terhadap lambda kuadrat menghasilkan min X per lambda kuadrat. Jadi ekspektasi dari do kuadrat per do lambda kuadrat ln fx bersyarat lambda sama dengan ekspektasi dari min X per lambda kuadrat sama dengan min 1 per lambda kuadrat, ekspektasi X sama dengan min 1 per lambda kuadrat dikalikan lambda sama dengan lambda per N. Jadi CRLB-nya sama dengan 1 per N. Ekspektasi lambda per kuadrat per, do kuadrat per do lambda kuadrat ln f X bersyarat lambda sama dengan 1 per min N dikalikan dengan min 1 per lambda sama dengan lambda per N. Jadi, variansi dari lambda topi sama dengan CRLB, yaitu sama dengan lambda per N. Artinya, dapat disimpulkan bahwa lambda topi sama dengan X bar adalah MQ. Selanjutnya, untuk kajian kebaikan estimator dari distribusi Poisson, yaitu ada estimasi konsisten. Di mana syarat pertamanya yaitu lambda topinya tak bias sudah dibuktikan sebelumnya. Kemudian akan dibuktikan bahwa limit N menuju tak hingga variansi dari lambda topi sama dengan 0. Di mana variansi dari lambda topi sama dengan variansi dari X barnya sama dengan variansi dari sigma dari 1 sampai N, XI per N. Di mana 1 per N kuadrat sigma dari 1 sampai N variansi XI. Ini menghasilkan N lambda, kemudian N-nya bisa dicoret sehingga menghasilkan lambda per N. Maka limit N menuju tak hingga variansi dari lambda topi sama dengan limit N menuju tak hingga lambda per N. Lambdanya merupakan konstanta sehingga bisa dipindah ruas. Kemudian dikalikan dengan limit N menuju tak hingga 1 per N sama dengan 0. Jadi, terbukti bahwa lambda topi sama dengan X bar adalah estimator konsisten bagi distribusi Poisson atau lambda. Kemudian akan dibuktikan bahwa sufisien estimator atau syarat cukup dari distribusi Poisson sendiri. Kita sudah ketahui bahwa fungsi peluang dari distribusi Poisson yaitu ini, maka X berdistribusi dari X berdistribusi Poisson atau lambda sama dengan F X1, X2, Xn lambda topi sama dengan Pi dari I sama dengan 1 sampai N E berpangkat min lambda dikalikan lambda X per XI faktorial. Kemudian dijabarkan sehingga menghasilkan E berpangkat min N lambda dikalikan lambda berpangkat sigma dari 1 sampai N XI per X1 faktorial, X2 faktorial, sampai Xn faktorial. Di mana X barnya sendiri yaitu 1 per N sigma dari 1 sampai N XI, maka sigma I sampai N XI sama dengan N X bar. Sehingga Fx1, X2, sampai Xn lambda topi sama dengan E berpangkat min N lambda dikalikan lambda berpangkat N X bar sama per X1 faktorial, X2 faktorial, sampai Xn faktorial. Sama dengan E berpangkat min N lambda dikalikan dengan lambda berpangkat N lambda topi per X1 faktorial, X2 faktorial, sampai Xn faktorial. Kemudian G dari lambda topi sama dengan integral dari F X1, X2, sampai Xn lambda topi D lambda topi. Nilai yang ini. Kemudian dihasilkan E berpangkat min N lambda topi dikalikan dengan lambda berpangkat N lambda topi untuk lambda topi sama dengan 0, 1 per N sampai 1. Maka fungsi dari X1, Xn sampai
x1, x2 sampai xn bersyarat lambda topi sama dengan fungsi x1, x2, xn lambda topi per g lambda topi, yaitu ini dibagi ini. Sehingga menghasilkan 1 per pi dari 1 sampai n x i faktorial sama dengan 1 per x1 faktorial ditambah dikali x2 faktorial sampai xn faktorial. Jadi terbukti bahwa syarat cukup atau sufisien estimator dari distribusi Poisson. Materi selanjutnya yaitu pada uji hipotesis dan daerah kritis serta estimasi selang akan dijelaskan oleh teman saya, Rifdah Fadilah. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan materi distribusi diskrit pada distribusi Poisson untuk uji hipotesis sehingga mendapatkan daerah kritis terbaik. Yang pertama di sini dimisalkan hipotesisnya H0 lambda sama dengan lambda 0, H1 lambda tidak sama dengan lambda 0. Misalkan x1 hingga xn suatu sampel acak berukuran n. Di sini bentuk dari distribusi Poisson di mana x-nya 0, 1 hingga n dan lambdanya ini positif. Untuk yang pertama pada lambda sama dengan lambda 0. Daerah kritis dengan uji rasio likelihood di mana ruang parameternya lambda itu positif. Ini adalah fungsi dengan bentuk Poisson. Kemudian kita mencari likelihood dari bentuk ini dengan lambdanya sehingga mendapatkan hasilnya itu I pangkat negatif n lambda kali lambda pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi per pi i sama dengan 1 sampai n dari xi faktorial. Kemudian untuk likelihood yang dimana lambda nolnya dengan konsep yang sama, dimana hasilnya di sini adalah i pangkat negatif n lambda 0 kali lambda 0 pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi per pi i sama dengan 1 sampai n dari xi faktorial. Kemudian untuk hipotesis lambda tidak sama dengan lambda 0, dimana dari bentuk ini, fungsi ini, kita akan melenkan ruas kiri dan ruas kanannya sehingga diperoleh lennya adalah, karena ini pembagian, ini yang pertama len untuk i pangkat negatif n kali lambda, kemudian ini yang kedua ini adalah hasil len yang ininya, karena perkalian jadi tambah, kemudian pembagian dia menjadi kurang, ini adalah hasil len dari penyebut ini. Kemudian dilanjutkan len itu hasilnya sendiri adalah sama dengan 1. Kemudian selanjutnya proses selanjutnya hasil dari len ini kita akan turunkan kembali terhadap lambda sehingga ini hasilnya menjadi negatif n. Kemudian yang keduanya ini menghasilkan sigma i sama 1 sampai n dari xi per lambda, terus ini turunan terhadap lambda ini 0. Kemudian kita misalkan ruas kiri ini sama dengan 0, jadi kita akan mengoperasikan dia, kita pindahkan, sisakan ruas kirinya hanya n sehingga berpindah ruas seperti ini, kemudian kita pindahkan ruas kiri itu hanya lambda sehingga dia menjadi sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi per n. Nah, dimana nilai ini sendiri adalah x bar sehingga diperoleh hasil akhir itu lambda sama dengan x bar. Langkah selanjutnya kita mencari join PDF ketika lambda tidak sama dengan lambda 0. Nah, hasilnya dari bentuk Poisson itu yang sudah pada menggunakan proses likelihood, dimana ini adalah bentuk yang di saat lambda 0, terus ini adalah saat lambda, artinya yang saat hipotesisnya itu sama dengan lambda 0 dan tidak sama dengan lambda 0. Dan hasil pembagiannya ini bisa dibagi, dicoret habis maksudnya, sehingga tersisa adalah i pangkat min
N lambda 0 kali lambda 0 pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per E pangkat negatif N kali lambda dikalikan lambda pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Kemudian dilanjutkan menolak H0 jika, dari hasil join PDF, kita akan masukkan ke sini dimana dia sama kurang dari sama dengan K. Setelah itu kita hanya mengubah bentuknya pada langkah yang kedua dan ketiga ini. Nah, ketika setelah diubah bentuknya atau disederhanakan, kita akan melenkan ruas kiri dan juga ruas kanannya. Dan dimana hasil lennya ini untuk yang pertama ini hasil dari len I pangkat N kali lambda kurang lambda 0. Kemudian yang ini adalah hasil dari len yang ini len K. Kemudian hasil dari len ini dilanjutkan. Setelah itu dimana sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI itu sama dengan N kali X bar. Begitu juga dengan yang ini, diubah bentuknya. Kemudian ini kita pindah ruas yang sebelumnya tadi ke sebelah kanan. Setelah itu kita satukan yang sejenis. Dan kemudian karena len lambda 0 kurang len lambda itu sama dengan len lambda 0 per lambda sesuai dengan konsep dari bentuk len. Kemudian kita sisakan X bar saja di sebelah kiri, akhirnya yang ininya sisanya dia pindah ruas ke kanan, sehingga kenapa dia menjadi pembagian, dan didapatkanlah X bar ini kurang dari sama dengan C0. Nah, jadi daerah kritisnya adalah C sama dengan X1, X2 hingga Xn, di mana dengan syarat X barnya kurang dari sama dengan C0. Di mana C0-nya sendiri adalah misalkan len K min N kali lambda kurang lambda 0 per N kali len lambda 0 per lambda. Ya, ini tadi. Kenapa dia bisa menjadi C0? Karena kita memisahkan C0-nya ini. Sehingga diperolehlah daerah kritis. Oke, jadi ini adalah daerah kritis terbaiknya untuk proses uji hipotesis. Selanjutnya, untuk estimasi selang pada distribusi Poisson ini, di mana pada pembahasan sebelumnya didapatkan bahwa lambda topi adalah estimator tak bias. Kemudian kita akan mencari distribusi dari estimator ini maksudnya, dengan MGF fungsi pembangkit momen dengan rumusnya seperti ini. MXIT sama dengan ekspektasi dari I pangkat TXI, kemudian dimana sigma X sama dengan 0 sampai N dari E pangkat TXI dikalikan distribusi dari bentuk Poissonnya. Nah, kemudian selanjutnya E pangkat min lambda dikeluarkan yang tidak mengandung X. Kemudian setelah itu masing-masing ini dikalikan dengan I pangkat lambda kali I pangkat T, sehingga kemudian untuk yang ini sigma ini hasilnya sama dengan 1, sehingga hasil akhirnya diperoleh adalah I pangkat min lambda kali I pangkat lambda kali I pangkat T. Ini adalah bentuk lainnya saja sama. Kemudian kita mencari besaran pivotnya. Pada distribusi Poisson didapatkan Q sama dengan sigma XI per lambda untuk besaran pivot, maka untuk M sigma XI per lambda T itu sama dengan M sigma XI T per lambda sama dengan I lambda dikalikan I pangkat T per lambda kurang 1. Sesuai bentuk ini. Cuman kita mengubah saja untuk variabel T-nya ini menjadi T per lambda. Kemudian distribusi besaran pivot adalah didekati dengan distribusi normal. Besaran pivot tadi kita dekati dengan distribusi normal sehingga terbentuklah X bar itu berdistribusi normal di mana lambda kemudian sigma kuadrat per N. Selanjutnya sehingga dapat ditentukan besaran pivotnya itu setelah kita
dekati, didapatkan besaran pivotnya sendiri adalah Z sama dengan X bar per lambda per sigma per akar N. Jadi selang kepercayaan untuk lambdanya adalah sesuai pada bentuk umumnya. Ini peluang Z min alpha per 2 kurang dari Z alpha per 2 sama dengan 1 per alpha. Kita masukkan nilai Z ini, besaran pivot yang sudah didekati dengan distribusi normal, menjadi akar N dikalikan X bar kurang lambda per sigma, dimana tetap dia adalah lebih besar dari Z min alpha per 2 kurang dari Z alpha per 2. Selanjutnya kita akan pindahkan untuk akar N dan sigmanya itu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita sisakan X bar per lambdanya saja di sini, sehingga diperolehlah hasil seperti yang terlihat. Kemudian setelah itu kita akan hanya menyisakan lambdanya, X barnya kita pindahkan, sehingga diperolehlah peluang X bar kurang Z min alpha per 2 sigma per akar N kurang dari lambda kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 sigma per akar N dengan 1 min alpha sama dengan 1 min alpha. Jadi diperolehlah untuk distribusi diskrit pada distribusi Poisson ini, hasil untuk selang kepercayaannya adalah ini. Baik, itu saja dari untuk distribusi diskrit pada tentang distribusi Poisson, mulai dari estimator parameternya, kebaikan estimatornya, hingga didapatkan uji hipotesis dan daerah kritis terbaik serta selang kepercayaannya, yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang distribusi kontinu, yaitu pada distribusi beta. Halo, saya Rahetla Hodil. Saya bakal menjelaskan distribusi kontinu. Nah, di sini distribusi kontinu yang kita pilih itu adalah distribusi beta, di mana distribusi beta dengan fungsi peluang fx bersyarat alpha, beta sama dengan 1 per b alpha, beta dikali x pangkat alpha minus 1 dikali 1 min x pangkat beta minus 1, di mana x-nya itu dari 0 sampai 1, dan alfanya lebih besar dari 0, dan betanya lebih besar dari 0. Yang pertama kita akan mencari estimator parameter distribusinya. Karena di sini kita menggunakan metode momen, maka kita akan mencari momen populasi pertama dan momen populasi keduanya, karena di distribusi beta itu dia memiliki dua parameter. Yang pertama, kita akan mencari populasi pertamanya, momen populasi pertamanya, yaitu mu aksen 1 sama dengan ekspektasi x-nya, sama dengan integral 0 sampai 1 x fx dx, sama dengan integral 0 sampai 1 x dikali 1 per b alpha, beta dikali x pangkat alpha minus 1 dikali 1 minus x pangkat beta minus 1 dx. Nah, dimana fungsi b alpha, betanya itu sama dengan gamma alpha kali gamma beta dibagi gamma alpha tambah beta. Jadi, sama dengan integral 0 sampai 1 b alpha tambah 1, beta per b alpha, beta dikali x pangkat alpha tambah 1 minus 1 dikali 1 minus x pangkat beta minus 1 dibagi b alpha tambah 1, beta dx. Nah, karena untuk yang ini tuh konstanta, jadi bisa dia keluar. Jadi b alpha tambah 1, beta dibagi b alpha, beta integral 0 sampai 1 fx alpha tambah 1, beta dx. Ini tuh sama dengan b alpha tambah 1, beta per b
alfa, beta sama dengan gamma alfa tambah 1 dikali gamma beta dikali gamma alfa tambah beta dibagi gamma alfa tambah beta tambah 1 dikali gamma alfa dikali gamma beta sama dengan alfa tambah alfa dibagi alfa tambah beta. Itu untuk mu aksen 1-nya. Lalu kita akan mencari mu aksen 2-nya sama dengan ekspektasi dari x kuadratnya. Sama dengan integral 0 sampai 1 x kuadrat fx dx-nya. Kita masukin fungsinya, nanti kita bakal dapat hasil akhirnya itu alfa dikali alfa tambah 1 dibagi alfa tambah beta dikali alfa tambah beta tambah 1. Selanjutnya kita bakal mencari momen sampelnya, yaitu M aksen 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NXI dibagi N. Lalu untuk M aksen 2-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NXI kuadrat dibagi N. Selanjutnya, kita akan menyamakan momen sampelnya dengan populasinya. Yang pertama, M aksen 1 sama dengan mu aksen 1 alfa, beta. Kita masukin mu aksen 1-nya itu yaitu sigma I sama dengan 1 sampai NXI per N sama dengan alfa dibagi alfa tambah beta. Ini untuk kita dapatkan persamaan pertamanya. Lalu untuk M aksen 2 sama dengan mu aksen 2 alfa, betanya, sigma I sama dengan 1 sampai NXI kuadrat dibagi N sama dengan alfa dikali alfa tambah 1 dibagi alfa tambah beta dikali alfa tambah beta tambah 1. Nah, ini untuk persamaan keduanya. Nah, berdasarkan persamaan 1, kita bakal peroleh. Nah, karena sigma I sama dengan 1 sampai NXI per N itu adalah X bar, maka X bar sama dengan alfa dibagi alfa tambah beta. Nah, X barnya itu pindah ruas ke sini, jadi kita dapetin alfa tambah beta sama dengan alfa dibagi X bar. Nah, dapatlah kita beta topinya itu sama dengan alfa per X bar min alfa. Nah, lebih sederhananya alfa minus X bar kali alfa dibagi X bar. Lebih sederhananya lagi, kita dapatkan beta topinya itu sama dengan alfa dikali 1 minus X bar dibagi X bar, di mana alfanya itu adalah konstanta. Selanjutnya, kajian kebaikan estimator. Yang pertama itu kita bakal buktiin yaitu apakah dia itu estimasi tak bias, yaitu dia dikatain estimasi tak bias itu ketika ekspektasi beta topinya itu sama dia dengan beta. Nah, kita udah dapet tuh kalau beta topinya itu sama dengan alfa dikali 1 minus X bar dibagi X bar. Nah, kita cari ekspektasinya. Nah, karena di sini alfa ini adalah konstanta, jadi itu bisa keluar gitu. Jadi kita cari ekspektasi yang ini. Nah, nanti bakal kita dapetin hasilnya seperti yang di bawah ini, yaitu beta. Jadi estimator beta topi alfa sama dengan alfa dikali 1 minus X bar per X bar itu merupakan estimator tak bias bagi beta. Jadi karena terbukti gitu kalau ekspektasi beta topinya itu sama dengan beta, jadi dia itu tak bias. Selanjutnya, kita bakal nentuin estimasi efisiennya menggunakan MVU, yaitu Minimum Variance Unibase S. Yang pertama kan tadi kita udah buktiin tuh, dia itu tak bias kan. Jadi, yang pertama itu, udah nih langkah-langkah yang pertama buat MVU itu, dia itu harus tak bias. Nah, yang kedua itu, kita tuh harus nentuin variansinya, variansi dari beta topinya. Nah, untuk variansi beta topinya itu kan sama dengan variansi. Nah, kita masukin nilai dari beta topinya itu, yaitu alfa dikali 1 minus X bar dibagi X bar. Nah, sama dengan variansi alfa dibagi X bar dikurangin alfa. Nah, ini tuh bisa kan jadi 2 gitu. Variansi alfa per X bar itu dikurangi dengan variansi alfa gitu. Nah, variansi alfa ini dia bakal keluar jadi alfa kuadrat. Nah, sebelumnya itu kita harus cari gitu variansi dari 1 per X barnya. Seperti yang ini. Nah, dapatlah kita variansi 1 per X barnya itu sama dengan N dikali alfa tambah beta kuadrat dikali alfa tambah beta tambah 1 dibagi alfa kali beta.
Dapatlah kita variansi beta topinya itu alfa kuadrat dikali N dikali alfa tambah beta dipangkatin 2 dikali alfa tambah beta tambah 1 dibagi beta. Terus selanjutnya kita harus mencari nilai CRLB-nya ini buat kita nentuin dia apakah dia itu efisien atau enggak. Nah, untuk mencari nilai CRLB-nya itu sama dengan 1 per minus N ekspektasi turunan kedua dari fungsi fx b yang udah diturunin dia terhadap beta kuadrat gitu. Tapi pertama itu kita harus cari fungsi len dari fx bersyarat betanya dulu. Nah, dapat kita hasilnya itu len gamma alfa tambah beta dikurangi len gamma alfa dikurangi len gamma beta ditambah alfa minus 1 len x ditambah beta minus 1 len 1 min x. Nah, kita turuni nih kedua ruas ini terhadap beta, dapatlah kita jawabannya yaitu pi alfa tambah beta dikurangi pi beta dikurangi 1 per x. Nah, dapatlah kita nilai CRLB-nya yaitu 1 per minus N ekspektasi dari pi alfa tambah beta dikurangi pi beta dikurangi 1 per x dibagi dia dengan turunan beta kuadratnya. Nah, karena variansi beta topinya itu nggak sama dia dengan CRLB-nya itu, maka dapat kita simpulin nih bahwa dia itu tidak efisien. Selanjutnya, estimasi konsisten. Nah, tadi kan udah estimasi konsisten itu pertama kita harus ngebuktiin nih kalau dia tak bias, sedangkan kita udah buktiin gitu kalau dia itu tak bias. Nah, selanjutnya kita bakal cari limit N mendekati tak hingga variansi beta topinya itu sama dengan 0. Nah, kita tunjuk ini benar nggak kalau limit N mendekati tak hingganya limit N mendekati tak hingga variansi beta topinya itu 0. Nah, tapi di sini tuh kita buktiin nih. Kita masukin variansinya beta topinya itu di sini. Terus kita turunin, kita cari variansinya. Tadi udah dicari variansinya, dapat yang tadi itu kan N alfa dikali alfa tambah beta kuadrat dikali alfa tambah beta tambah 1 dibagi beta kan. Nah, sedangkan ini tuh hasil limitnya itu tak hingga. Jadi, dapat kita ketahui kalau beta topi yang sama dengan alfa per x bar minus alfanya itu adalah estimator tidak konsisten. Nah, selanjutnya itu Suffix estimator atau syarat cukupnya. Nah, kita udah ketahui nih kalau X itu berdistribusi beta kan. Jadi, untuk mengetahui di fungsi Suffix estimator, kita menggunakan cara yang ini. Nah, udah kita ketahui nih kalau fungsi fx1. Nah, maksudnya tuh kita cari dulu fungsi x1, x2 sampai xn-nya itu berdistribusi bersyarat beta gitu. Nanti kita dapat nih hasil akhirnya itu gamma alfa tambah beta pangkat n dibagi gamma alfa pangkat n dikali gamma beta dikali pi sama dengan 1 sampai n 1 per 1 minus xi dipangkatin beta minus 1 dikali pi sama dengan 1 sampai n x i pangkat alfa minus 1. Nah, dia tuh jadi dari sini tuh bisa kita simpulin kalau dia tuh tidak suffix untuk beta dikarenakan join PDF-nya ini tidak dapat difaktorkan menjadi G sama dengan beta topi, beta yang hanya bergantung pada beta topi dan H, X1, X2 sampai Xn-nya yang tidak tergantung pada beta, maka beta topinya itu sama dengan alfa per X bar minus alfa. Nah, itu tidak suffix untuk beta. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Humami Syifa Amanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
uji hipotesis dan daerah kritis dari distribusi beta yang berdistribusi kontinu. Di sini misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel acak berukuran N dari populasi yang berdistribusi beta dengan hipotesisnya itu H0 itu beta sama dengan beta 0 dan hipotesis alternatifnya atau H1 itu adalah beta tidak sama dengan beta 0. Yang dilakukan adalah akan dicari titik kritis terbaiknya dengan ruang parameter omega itu sama dengan beta di mana X dari 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk fungsinya sendiri yaitu Fx sama dengan 1 per B alpha, beta dikalikan X pangkat alpha minus 1 dikali 1 minus X dipangkatkan beta minus 1. Dengan B alpha, betanya itu sama dengan gamma alpha kali gamma beta per gamma alpha plus beta. Nah, di sini apabila B alpha, beta itu dimasukkan ke dalam fungsi Fx, maka fungsi Fx-nya itu akan diperoleh sebagai berikut, yaitu gamma alpha plus beta per gamma alpha dikali gamma beta dikalikan dengan X pangkat alpha minus 1 kali 1 minus X pangkat beta minus 1. Kemudian kita akan menggunakan metode maksimum likelihood. Di sini kita buat dulu likelihood dari betanya itu, yaitu kita kalikan fungsi Fx ini untuk xi, beta, di mana i itu dari 1 sampai dengan n, sehingga likelihood dari beta itu sama dengan pi dari Fxi, beta dengan i-nya itu dari 1 sampai n. Sebagaimana yang telah diperoleh sebelumnya ketika menggunakan metode momen, itu hasilnya akan diperoleh hasil yang sama, yaitu gamma alpha plus beta per gamma alpha dikalikan gamma beta dipangkatkan n dikalikan dengan pi dari xi dipangkatkan alpha plus 1, kemudian di sini dikalikan dengan 1 minus xi, maksud saya pi dari 1 minus xi dipangkatkan beta minus 1. Kemudian karena kita punya hipotesis H0 beta itu sama dengan beta 0, maka untuk kondisi yang pertama ini beta sama dengan beta 0 itu Fx1, x2 sampai dengan xn untuk beta 0 itu sama dengan gamma alpha plus beta 0 per gamma alpha gamma beta 0 dipangkatkan n dikalikan dengan pi dari xi pangkat alpha plus 1 dikalikan pi dari 1 minus xi dipangkatkan beta 0 minus 1. Di sini kita punya dua parameter, yaitu alpha dan beta. Namun di video kali ini kami hanya menggunakan satu parameter saja, yaitu parameter beta, dan menganggap alpha konstan. Kemudian selanjutnya kita mencari yang ini, beta yang tidak sama dengan beta 0, itu Fx1, x2 sama dengan xn dengan parameter beta itu sama dengan gamma alpha plus beta per gamma alpha dikalikan gamma beta dipangkatkan n dikalikan pi dari xi dipangkatkan alpha plus 1 dikali pi dari 1 min xi pangkat beta minus 1. Kemudian selanjutnya kita bentuk fungsi len dengan melenkan kedua ruasnya. Jadi kita peroleh len dari F1, Fx1, x2 sampai dengan xn dengan parameter beta itu sama dengan len dari gamma alpha plus beta
dipangkatkan N plus ln 1 per gamma alpha gamma beta dipangkatkan N plus ln Pi dari XI pangkat A plus 1 ditambah ln dari Pi 1 minus XI dipangkatkan beta minus 1. Ini hasilnya itu akan sama dengan N, karena di sini fungsi ln, maka N yang dipangkatkan ini, N yang dipangkatkan di yang atas ini itu akan turun ke depan, ke bawah yang ini, sehingga hasilnya adalah N ln gamma alpha plus beta dikurangi karena ini 1 per gamma alpha gamma beta pangkat N, maka bisa diubah bentuknya menjadi minus N ln gamma alpha gamma beta plus alpha minus 1 ln Pi dari XI ditambah beta minus 1 ln Pi 1 minus XI. Kemudian selanjutnya kita akan turunkan fungsi x1, x2 sampai dengan xn tadi itu terhadap parameter beta. Maksud saya fungsi ln yang tadi akan diturunkan terhadap parameter beta, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kemudian kita setelah dioperasikan, kita akan peroleh hasil N dikali P0 alpha plus beta dikali gamma alpha plus beta per gamma alpha plus beta dikurang N P0 beta gamma beta per gamma beta ditambah 0 ditambah ln P1 minus XI. Di sini kenapa bisa seperti ini? Karena di sini kan ada nilai N. Nah, N ini bisa keluar ke depan. Nah, kemudian untuk yang 0 ini, karena untuk yang 0 ini itu diperoleh dari suku yang ini. Karena dia di suku atasnya itu tidak terdapat beta, sehingga hasil turunannya adalah 0. Kemudian kita dapatkan beta topi. Beta topi itu sama dengan alpha dikali 1 minus x bar per x bar. Kemudian untuk beta yang tidak sama dengan beta 0, kita akan punya likelihood-nya sebagai berikut, di mana likelihood-nya ini kita akan masih mensubstitusikan beta 0 itu ke dalam persamaan yang sebelumnya. Jadi kita punya gamma alpha plus beta per gamma alpha gamma beta 0 dipangkatkan N dikalikan dengan Pi dari XI dipangkatkan alpha plus 1 dikalikan Pi dari 1 minus XI pangkat beta 0 minus 1. Kemudian dibagi dengan gamma alpha plus beta per gamma alpha gamma beta dipangkatkan N dikalikan dengan Pi dari XI pangkat alpha plus 1 dikali Pi dari 1 minus XI pangkat beta minus 1. Nah, nanti kita akan dapatkan ini suku yang ini itu karena sama, jadi dapat dicoret, sehingga tersisa gamma alpha plus beta 0 per gamma beta 0 dipangkatkan N, kemudian dikalikan Pi dari 1 minus XI pangkat beta 0 minus 1 dibagi dengan gamma alpha plus beta per gamma beta dipangkatkan N dikali Pi dari 1 minus XI dipangkat B minus 1. Nah, hasilnya seperti ini. Karena di sini sama-sama memiliki gamma alpha, maka gamma alpha ini juga dapat dihapus, sehingga yang tersisa adalah sebagai berikut. Yang ini. Kemudian untuk yang suku sebelah sini
itu karena di atas ini adalah yang ini beta 0 minus 1 itu dikurang dengan beta plus 1 seperti ini. Yang ini, kemudian yang ini karena dia di per sehingga nanti hasilnya adalah minus beta plus 1. Sehingga yang ini habis, maka tersisa beta 0 minus beta seperti yang ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat dia menolak H0 jika gamma alpha plus beta 0 per beta 0 dipangkatkan n dibagi dengan gamma alpha plus beta per gamma beta dipangkatkan n itu dikalikan dengan pi dari 1 minus xi pangkat beta 0 minus beta itu kurang dari atau sama dengan k. Nah, kemudian kita pindahkan ruas yang suku yang ini dipindahkan ke sebelah kanan ke sini, sehingga nanti untuk menghilangkan pangkat yang ini itu yang sebelah kanan itu akan dibagi dengan pangkat dipangkatkan dengan 1 per beta 0 minus beta, sehingga yang sebelah kiri akan menjadi pi 1 minus xi itu kurang dari sama dengan k pangkat 1 per beta 0 minus beta dikalikan yang ini, sehingga diperoleh hasil pi dari 1 minus xi dengan i dari 1 sampai n itu kurang dari sama dengan C0, sehingga daerah kritisnya adalah C sama dengan x1, x2 sampai dengan xn, di mana pi dari 1 minus xi dengan i dari 1 sampai n itu kurang dari sama dengan C0, di mana C0-nya sendiri ini adalah nilai yang ini. Selanjutnya adalah estimasi selang. Nah, di sini kita akan mencari MGF atau fungsi pembangkit momen dari fungsi beta dengan rumus mxt itu sama dengan 1 plus sigma pi alpha plus r per alpha plus beta plus r dikalikan t pangkat k per k faktorial. Nah, di sini kita punya distribusi estimator m alpha n per sigma x minus 1t itu karena kita punya yang ini di mana x-nya digantikan dengan alpha, kemudian sehingga di sini kita akan punya bentuk seperti ini. Jadi m alpha untuk n per sigma x minus 1t itu sama dengan m n per sigma x minus 1 at, sehingga akan menjadi e pangkat minus t m n per sigma x dikalikan n alpha t. Di sini kan yang ini itu akan seperti yang ini, jadi x-nya digantikan dengan n per sigma x, kemudian t-nya digantikan dengan n alpha t. Jadi rumusnya itu akan menghasilkan e pangkat minus t ditambah 1 plus sigma dengan i dari 1 sampai hingga pi dengan r sama dengan 0 sampai k minus 1 alpha plus r per alpha plus beta plus r, kemudian t di sini itu diganti dengan n alpha t dipangkatkan k per k faktorial dipangkatkan n. Apabila kemudian karena sudah punya yang ini, kita bisa menentukan besaran pivotnya. Di sini dimisalkan seperti ini. Kemudian diperoleh besaran pivotnya itu sama dengan Q, yaitu sigma xi per alpha kali beta dikalikan n.
Selanjutnya kita akan mencari selang kepercayaan untuk beta. Di sini kita punya P itu key ini berada di antara A sampai B, dengan P itu sama dengan 1 minus alfa. Di sini alfanya itu 2N. Kemudian P ini kita gantikan dengan P itu sama dengan P key-nya kita ganti dengan fungsi yang ini. Sehingga sigma xi per alfa beta n itu ada di antara A sampai B. Ini sama dengan 1 minus alfa. Kemudian kita pindahkan alfa ke ruas kiri dan kanan sehingga diperoleh P A alfa n. Di sini yang dipindahkan adalah alfa dan n. P A alfa n itu kurang dari sigma xi per beta kurang dari B alfa n. Ini sama dengan 1 minus alfa. Kemudian karena yang ingin kita cari adalah parameter beta, maka sigma xi-nya juga dipindahkan ke ruas kiri dan kanannya sehingga diperoleh P A alfa n per sigma xi kurang dari 1 per beta kurang dari B alfa n per sigma xi sama dengan 1 minus alfa. Sehingga apabila kita ingin dia adalah beta, maka P itu B alfa n per sigma xi kurang dari beta kurang dari A alfa n per sigma xi sama dengan 1 minus alfa. Selanjutnya A itu berarti sama dengan alfa dari 1 minus alfa per 2 dengan derajat bebas 2n, dan B itu sama dengan alfa per 2 dengan derajat bebas 2n. Nah, di sini P-nya itu sama dengan alfa n per sigma xi. Maaf, di sini harusnya yang ini seharusnya adalah beta ya. Maksud saya B. Jadi di sini adalah B. Jadi P itu sama dengan Bn per sigma xi dikalikan alfa per 2 dengan derajat bebas 2n kurang dari beta kurang dari alfa n per yang ini alfa n per sigma xi. Nah, di sini B-nya itu kan yang ini. B-nya sama dengan alfa per 2 dengan derajat bebas 2n. Ini yang ini. Kemudian kurang dari beta kurang dari alfa n per sigma xi dikali A yang ini dengan A-nya itu yang ini. Hingga di sini itu sama dengan 1 minus alfa. Sehingga ini merupakan selang kepercayaan untuk parameter beta. Sebelumnya, kenapa di sini yang ini bisa berubah seperti ini? Karena ini jika kita ingin dia hanya parameternya beta, maka nanti hasilnya itu karena nanti jika ingin beta saja, maka kita akan punya sigma xi per A alfa n itu kurang dari beta kurang dari sigma xi per B alfa n. Sehingga apabila diubah, kedua ruasnya itu akan berbentuk seperti yang ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.